Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Goli Ariski. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman workshop yang baru saja saya ikuti tadi pagi yang diadakan oleh KPMJ Ilmu Komunikasi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tentunya KPMJ pun juga mengundang tamu yang luar biasa, yaitu Kak Oka Hardiana. Beliau merupakan alumni UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Ilmu Komunikasi Humas juga. Beliau pun saat ini merupakan praktisi, fotografer sekaligus owner dari agensi Studio K. Sebagai seseorang yang juga lulus dari SMK Multimedia, tentu saya juga sangat tertarik dengan materi yang akan dibawakan oleh KOK. Materi yang akan dibawakan KOK ini yaitu adalah fotografi di bidang kehumasan. Jujur, saat saya masih semester 1, saya masih kebingungan. Sebetulnya antara jurusan SMK saya yaitu multimedia dengan ilmu komunikasi humas, apakah ada hubungannya atau tidak? Dan di workshop kali ini betul-betul terjawab. Ilmu fotografi yang dibawakan oleh KOK itu bukan ilmu yang profesional atau tingkat tinggi, tidak. Karena ilmu yang dibawakan oleh KOK, materi yang dibawakan oleh beliau, itu merupakan ilmu-ilmu basic. Contohnya begini, KOK tadi itu memberikan materi tentang triangle exposure. Triangle exposure ini terdiri dari 3. Sesuai namanya, segitiga exposure, itu ada 3 komponen. Pertama ada ISO, kedua ada shutter speed, dan yang ketiga ada diafragma. 3 komponen penting ini merupakan dasar atau pilar dari sebuah fotografi. Tentu, itu sudah diajarkan pada SMK. Namun, justru beliau menekankan materi ini kembali karena kita itu adalah mahasiswa humas. Beliau memberikan contoh perbedaan antara fotografi jurnalistik dan juga fotografi humas. Beliau berkata bahwa fotografi jurnalistik itu fotonya harus kontroversi. Fotografi humas itu estetik. Jadi, saat kita memfoto sesuatu sebagai praktisi humas, kita penting yang namanya mengatur terlebih dahulu triangle exposure tersebut. Berbeda dengan jurnalistik. Jurnalistik itu hanya perlu difoto dan memiliki cerita yang kontroversi, yang bisa dimasukkan ke dalam berita yang sehingga nantinya akan menjadi ramai. Sedangkan humas itu tidak. Humas itu hasil fotonya harus memiliki cerita, pendalaman. Yang penting dalam fotografi, selain materi-materi basic tentang foto, kita juga perlu mengetahui bahwa kita punya pikiran, mind, dan juga heart dalam memfoto. Tidak sampai di situ, beliau juga tentu mengajarkan kita tentang basic-basic yang lainnya, seperti perbedaan DSLR dan mirrorless. Beliau mengingatkan saya kembali tentang kepanjangan dari DSLR. Beliau juga mengingatkan saya kembali terhadap bagaimana cara kerja kamera mirrorless. Beliau juga memberikan portofolio yang sungguh luar biasa. Saya sungguh terkesima, kagum terhadap portofolio foto-foto yang beliau foto, terutama foto-foto beliau saat di Jepang. Tidak sampai di situ, beliau juga memberikan ilmu lain tentunya selain fotografi. Contohnya, beliau memberikan kita cerita tentang bagaimana rasanya, keluh kesahnya menjadikan hobi sebagai bisnis. Beliau memberikan juga contoh atau tanggung jawab yang dipikul sebagai owner sebuah bisnis. Apa perbedaan dari sebuah staff, dari seorang staff dan juga seorang owner? Beliau memberikan penjelasan yang sangat rinci. Walaupun begitu, beliau juga sangat jujur. Beliau berkata, saya jika ditanya tentang wawancara kerja, tentu saya tidak akan tahu. Karena itu bukan passion saya. Passion saya dari awal, ya saya freelance. Begitu. Mungkin itu dia cerita dari saya. Materi yang dibawakan oleh KOK sungguh menarik perhatian saya, sungguh mengingatkan kembali saya kepada masa saya saat SMK, dan mengingatkan saya kembali bahwa humas dan fotografi ternyata tidak sejauh itu perbedaannya.
Kalau begitu, saya cukupkan presentasi saya sampai saat ini. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.